Bapak disebut Ibu Mega mungkin Pak. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, Kira-kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada batas atasnya kan di 7.
Kan batas atasnya kan 70 tahun. Sedangkan Pak Prabowo kan 72, Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti untuk pendaftarnya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, Jadi tanggal 25, Mas. Dumana munggah-munggah to, Den. Kowe iki pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusuh. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, Kepala Negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak. Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak. Tambahan kuota haji. Iya, tambah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, Kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu, Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan, Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana, Ketua MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Penegasan yang tadi berarti Saya Pran. Untuk pendaftarannya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Jadi tanggal 25 Mas. Dumanam gamungga to Den, kowe iki pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusuh. Bos, tak dukung Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo.
termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran Pak. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi tambahan kuota untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Ya, tambahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, Kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo sudah ngomong Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur
Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Untuk pendaftarannya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Jadi tanggal 25 Mas. Pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusuh. Bos, tak dukung Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya? Udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran
Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan
mengajukan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72, Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti memiliki apa? Sorry ya, Bang. untuk pendaftarnya sendiri dipastikan pada berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25, Mas. Dunganam gambar to Den, iki lho. Pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusuh. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak ya? Merestui, Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak, tambahan kuota haji. Ya, tambah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah minta waktu untuk menghadapi Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya.
Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa? Mas, hari ini kan ada putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada batas atasnya kan di 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti saya kan. Untuk pendaftarnya sendiri dipastikan pada berapa nanti? Jadi tanggal 25 Mas.
Gimana munggah toh Den? Kowe iki pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusuh. Bos, tak dukung bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake bos. Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, Kepala Negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi tambahan kuota kan? Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo itu? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres.
Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Issa. Adapun Yusril Issa berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Raka Buming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya jauh ini seperti Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Mana dasar yang tadi berarti Saya kan. untuk pendaftaran sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Jadi tanggal 25 Mas. Pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusak. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol.
Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Berarti cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas.
Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72, Mas. Kalau persiapan administrasinya Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Ini dasar yang tadi berarti untuk pendaftarannya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25, Mas. cuma 6 gak toden, iki pokoknya munggah tak tarik tanganmu, ora urusan. Bos, tak dukung bos, kowe narik tangannya, aku narik telake bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak? Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak
Saya minta waktu untuk menghadapi Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo sudah ngomong Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa? Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak
Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti Saya Pak. Untuk pendaftaran sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25 Mas. cuma 6 gak munggah to, Den. Kowe iki pokoknya munggah tak tarik tanganmu ora urusan. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, Kepala Negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo ini? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya.
Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya jauh ini seperti Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti Saya untuk pendaftaran sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25 Mas. cuma 6 gambar atau den, begini. Pokoknya munggah tak tarik tangannya, ora rusak. Bos, tak dukung bos. Gue narik tangannya, aku narik telaknya bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober.
Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas.
Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72, Mas. Kalau persiapan administrasinya jauh ini seperti Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti Sorry ya, Bang. untuk pendaftaran sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25, Mas. cuma 6 gak munggah toh, Den. Iki pokoknya munggah tak tarik tangannya, ora rusak. Bos, tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak ya? Merestui, Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak
Pak, udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, Kira-kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara, Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu, Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan, Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana, Ketua MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan
Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti Sorry ya Pak. Untuk pendaftarannya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25 Mas. Dumana munggah-munggah to, Den. Kowe iki pokoknya munggah tak tarik tanganmu ora urusan. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, Kepala Negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo itu? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya.
Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti memiliki apa? syariatan. Untuk pendaftarnya sendiri dipastikan pada berapa nanti? Ya, Jadi tanggal 25 Mas. Dumanam gamunga to Den, wingi pokoknya munggah tak tarik tangan ora urusan. Bos, tak dukung Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober.
Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran Pak. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas.
Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti memiliki apa? Saya Pak. Untuk pendaftarannya sendiri dipastikan pada berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25, Mas. Cuma 6 munggah to, Den. Kowe iki pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusuh. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak? Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bapak
udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu, Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan, Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana, MK Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak
Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti syariatan. Untuk pendaftarnya sendiri dipastikan pada berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25 Mas. cuma 6 gak munggah to, Den. Kowe iki pokoknya munggah tak tarik tanganmu ora urusan. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, Kepala Negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran Pak. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya.
Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti memiliki apa? Saya Pak. untuk pendaftarnya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Jadi tanggal 25 Mas. Dumanam gamungga to Den, wingi pokoknya munggah tak tarik tangan ora rusak. Bos, tak dukung Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober.
Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya? Udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran Pak. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadapi Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas.
Gibran Raka Buming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72, Mas. Kalau persiapan administrasinya jauh ini seperti Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti untuk pendaftaran sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25, Mas. cuma 6 gak toden lagi pokoknya munggah tak tarik tangannya ora rusak. Bos, tak dukung bos, kowe narik tangannya, aku narik telake bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak? Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pak, atau Bapak justru ke Bu Mega mungkin Pak? Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadapi Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, Kira-kira hari ini apa besok, Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK, dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa sudah dibicarakan Pak? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Pak? dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya. Ini namanya politik Indonesia, kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 7.
Kan batas atasnya kan 70 tahun. Sedangkan Pak Prabowo kan 72, Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa, Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Menegaskan yang tadi berarti Untuk pendaftarnya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25, Mas. cuma 6 munggah to, Den. Kowe iki lho. Pokoknya munggah tak tarik tanganmu ora urusan. Bos. Tak dukung, Bos. Kowe narik tangannya, aku narik telake, Bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo, termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah ditanya? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya, Pak? Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana, Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak Jokowi. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri, Pak, tambahan kuota haji. Ya, tambahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadapi Bu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu, Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan, Pak? Hah? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong, Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana, Pak? Dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua
Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas? Hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres, itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 72 Mas. Kalau persiapan administrasinya sejauh ini seperti apa? Kurang apa Mas? Kalau mau dilengkapi berarti ada yang kurang apa? Ini dasar yang tadi berarti Sorry ya Bro. untuk pendaftarannya sendiri dipastikan tanggal berapa nanti? Ya, jadi tanggal 25 Mas. cuma 6 gak toden, iki pokoknya munggah tak tarik tanganmu, ora urusan. Bos, tak dukung bos, kowe narik tangannya, aku narik telake bos. Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka apakah cocok menjadi pendamping Prabowo sebagai bakal cawapres. Reaksi Prabowo kala mendengar respon Presiden Jokowi pun disorot. Saat ini Gibran telah dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo. Ditanya apakah keduanya cocok, kepala negara menyebut jika siapapun cocok dengan Prabowo.
termasuk juga paslon lainnya seperti Anies Caimin dan Ganjar Mahfud MD. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel Hari Santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Prabowo juga terlihat berada di belakang Jokowi saat sejumlah awak media menanyakan respon Presiden. Ia terlihat tenang sembari mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Sementara mengenai Gibran dan Prabowo, Presiden meminta awak media menanyakan saja langsung ke koalisi parpol. Presiden Jokowi menyampaikan tugas orang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah ditanya? Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran? Gibran. Tanyakan ke koalisi. Pak Jokowi Pak Jokowi pesan untuk santri Pak, tambahan kuota haji. Iya, tambahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Apa udah ada Saya pembahasan? sudah minta waktu untuk menghadap Ibu Mega. Masih menunggu. Pak, kira-kira hari ini apa besok Pak? Nggak tahu. Pak, dengan majunya Mas Gibran ini bagaimana bisa menjamin pemerintahan sarana-prasarana pemerintah tidak dipakai untuk memenangkan Gibran, Pak? Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana-prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya. Pak Prabowo sudah ngomong Pak Jokowi dan Ketua MK Mas Gibran digugat ke KPK. Dilaporkan ke KPK. Ke KPU hari Rabu dari Hambalang atau Kertanegara Prabowo? Nanti saya putuskan. Pak Prabowo setelah deklarasi sudah komunikasi dengan Mas Gibran gitu Pak? Iya. Apa saja yang dibicarakan Pak? Pada saat Masa saya cerita sama Anda? Pak Prabowo boleh dong Pak Jokowi, Bapak ini bagaimana Ketua MK dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK oleh koalisi sipil karena dugaan tindak pidana KKN, kolusi dan nepotisme. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair, ya. Prabowo Subianto telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Saat deklarasi tersebut, Prabowo didampingi sejumlah tokoh termasuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra. Ekspresi Yusril pun disorot, terlebih pihaknya pernah menyarankan agar Gibran tak maju jadi cawapres. Diketahui Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres pada Minggu 22 Oktober malam. Tak sendirian, Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh, diantaranya Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gelora Anies Mata, Ketum Demokrat AHY, hingga Ketum PBB yakni Yusril Iza. Adapun Yusril Iza berada di pojok menggunakan baju kemeja putih. Saat Prabowo menyebut nama Gibran, Yusril hanya bersedekap atau menumpangkan kedua tangannya. Gestur
Yusril pun disorot saat melakukan sesi foto bersama. Pasalnya sejumlah tokoh termasuk Prabowo saling bergandengan tangan. Namun Yusril tetap pada posisinya yang bersedekap. Sementara diketahui Yusril menjadi salah satu nama yang sempat digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Dikutip dari Kompas.com, Yusril pun sempat tidak menyarankan Gibran maju sebagai cawapres. Hal itu menyusul putusan MK terkait batas usia minimum pencalonan capres dan cawapres. Yusril menilai putusan tersebut menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Oleh sebab itu ia mengatakan akan lebih bijak bila kesempatan maju sebagai cawapres tak diambil oleh Gibran. Ya, Jadi tanggal 25 Mas. Gibran Rakabuming Raka telah bekerja di kantornya Solo pada Senin 23 Oktober. Wali Kota Solo ini langsung diperondong pertanyaan wartawan seusai diusung Prabowo Subianto menjadi cawapresnya. Gibran pun nampak irit bicara. Inilah detik-detik Gibran kabur seusai diperondong pertanyaan oleh wartawan. Sebelumnya Gibran sudah meladeni pertanyaan dari awak media, mulai dari nasibnya di PDIP hingga rencananya cuti dari Wali Kota Solo. Lantas wartawan pun kembali menanyakan soal kapan Gibran akan mendaftar ke KPU bersama dengan Prabowo. Menjawab pertanyaan itu, Gibran meminta agar wartawan menunggu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Gibran langsung masuk ke dalam kantornya. Ia pun meninggalkan wartawan yang masih berusaha memberikan pertanyaan. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran berada di kantornya selama kurang lebih 1 jam. Terpantau putra sulung Presiden Joko Widodo itu tiba di kantor sekira pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian Gibran meninggalkan kantornya sekira pukul 8:50 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku harus menyelesaikan pekerjaannya di Solo dan terus mengawal pembangunan di kota tersebut. Untuk mekanisme cuti sendiri nanti seperti apa, Mas, hari ini kan ada ini putusan MK soal batas atas usia capres itu mantau juga nggak Mas Gibran? Kan ada ini batas atasnya kan di 70, kan batas atasnya kan 70 tahun, sedangkan Pak Prabowo kan 75